Dia kepada masyarakat dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengolahan Pangan Lokal Melalui Edukasi Biologi. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Kampung Roepi 1 serta menjadi awal dari kerjasama yang berkelanjutan antara STKIP PGRI Papua dan masyarakat. Kampus tidak hanya menjadi menara gading saja, tapi harus menjadi menara api. Gitu. Dia harus memberikan imbas pada masyarakat. Satu visi misi kami dalam menjadikan sekolah tinggi sebagai sekolah yang terpercaya. Salah satunya itu pengabdian itu penting. Dan kita berharap kegiatan-kegiatan ini bisa minimal memberi dampak untuk punya keluarga, masyarakat ya dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga bisa mengembangkan diri dan ada hal-hal positif yang mereka bisa capai untuk kepentingan kehidupan sebagai warga masyarakat. Dan menjadi satu pertanda bahwa kita adalah bagian dari membangun masyarakat bersama di sini. Tidak hanya apa yang nanti dikerjakan, seterusnya menjadi diberkati oleh Tuhan supaya dampaknya bisa kita nikmati, kita rasakan bersama. Di kampung ini sudah ada perkembangan ke depan. Kesempatan yang ada ini, Bapak dorang usaha dengan usaha yang ini supaya jangan menjualnya keluar. Jangan sampai di sini saja, tapi ke depan berjalan terus. Mungkin dari kampung lain juga bisa. Usahakan dong punya sagu apa bisa ambil ke sini untuk ke depan untuk menjadi uang bagi keluarga atau masyarakat di tempat ini. Ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di bagian pengabdian. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kami dari program studi pendidikan biologi telah mendapatkan dana hibah pengabdian. Memang tidak besar, tapi alhamdulillah kita mendapatkan, dan ini baru pertama kali kita mendapatkannya. Kegiatan ini jangan sampai berhenti di sini saja. Tujuannya supaya kita bisa bagaimana tanaman sagu ini memang bukan hanya produk setelah kita panen langsung kita jual, tidak, tapi kita panen, kita olah dia menjadi bahan setengah jadi, misalnya menjadi tepung, atau kita olah dia menjadi produk jadi, dan itu bisa kita promosikan ke luar sana, begitu. Dan mudah-mudahan ketika itu berlangsung dengan baik, kita berharap nanti supaya seandainya ada dari warga kampung yang punya sagu, ingin menjual mungkin kesulitan, bisa taruh ke sini, kita bikin tepung, kita jual, kita distribusikan kemana-mana. Nanti kita alhamdulillah ada mahasiswa ini kebetulan mereka ini adalah jebolan dari mata kuliah kewirausahaan. Bapak mereka sudah dipercayakan sama dosen kita, itu dosen biologi, dipercayakan untuk membuat pengolahan dari sagu itu. Mereka sudah berhasil dan menjualnya, Bapak, begitu. Jadi kenapa kami bawa mereka jual? Karena nanti mereka yang salah satu teman-teman mahasiswa kita yang akan membantu proses pengolahan tersebut, begitu. Jadi dari tepung kita olah lagi, lalu kita distribusikan, kita jual lagi. Online bisa, ya toh, bisa jual online dan sebagainya seperti itu. Sehingga nanti harapan kita, pengabdian kita ini benar-benar berdampak ke masyarakat seperti itu. Jangan hanya hari ini saja, kata Bapak Sekretaris saya, tidak, jangan hari ini saja, tapi berkelanjutan seperti itu. Jadi peralatan-peralatan yang kami serahkan hari ini tujuannya memang supaya kita selalu bisa digunakan terus. Kita gunakan terus sampai memang semua aktivitas kita itu bisa berkembang seperti itu. Kalaupun nanti misalnya seandainya ketika kita sudah berhasil, ada keuntungan ketika penjualan misalnya seperti itu, kita bisa beli peralatan lagi yang lain untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu penyerahan peralatan kepada mitra sekaligus penandatanganan berita acara serah terima. Kami mengundang Ketua STKIP PGRI Papua, Ketua Pelaksana, mitra pengabdian kepada masyarakat, serta para saksi untuk berkenan maju ke tempat yang telah disediakan. Kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini, kami persilahkan juga maju.
Baik, selamat sore Bapak Ibu. Selamat Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, yang saya hormati Ibu-ibu kelompok tani yang sudah ikut serta dalam kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan dalam edukasi biologi terkait pangan pokok berupa tanaman sagu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita hari ini sebenarnya hanya sekedar edukasi di mana bagaimana proses pengolahan sagu. Nah, selama ini yang kita kenal kebanyakan dari kampung kita, Kampung Roebi 1 ya, Kampung Menawi ya, kebanyakan kita masih dengan cara tradisional ya, beli sagu dijual, hasilnya langsung tanpa ada pengolahan lanjutannya. Nah, kedatangan kami hari ini dalam proses pengabdian ini yaitu untuk melakukan suatu perbedaan atau inovasi dalam pengolahan sagu. Bukan hanya sagu habis dijual langsung habis dipanen langsung dijual, tidak, tapi habis dipanen kita olah lagi menjadi produk baru sehingga produk itu bisa kita jual dan bernilai ekonomi yang tinggi seperti itu. Nah, salah satu produk yang ingin kita bikin, yang ingin kita buat itu yaitu, Ibu tolong bagikan dulu. Salah satu produk dari pangan lokal sagu ini yang ingin kita buat itu adalah pertama adalah tepung. Tepung akan kita buat nanti dari sagu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pembuatan sagu ini pertama-tama itu biasanya sagu yang sudah dipanen itu akan kita jemur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan air yang ada pada sagu tersebut yang sudah kita panen. Kenapa harus kita keringkan? Tujuannya untuk menjadikan tepung. Kenapa kita keringkan juga? Tujuannya supaya mikroorganisme yang nantinya bisa berkembang ketika di air itu bisa berkurang sehingga sehingga sagu kita ini akan tahan lama, tidak cepat kadaluarsa. Nah, ketika kita olah menjadi tepung, kita bisa jual dalam jangka waktu yang lama. Selama ini kan kalau kita hasil panen langsung kita jual, itu tidak tahan lama. Karena setelah dia mengering, biasanya akan tumbuh jamur dan sebagainya. Itulah salah satu mikroorganisme yang nantinya bisa merusak dari sagu tersebut. Nah, tujuannya itu pertama, membuat tepung. Nah, tentunya dalam pembuatan tepung juga kita harus tahu cara-cara yang steril. Seperti kita menggunakan sarung tangan supaya tidak menyebarkan kuman-kuman lagi yang ada dari tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan sarung di rambut, melindungi rambut supaya tidak jatuh ke tepung-tepung tersebut. Setelah proses pembuatan tepung, pengeringan, kita pengayakan jadi tepung, baru nanti rencananya kita nanti itu pengabdian ini akan kita packing dalam mungkin dengan berat sekitar 500 gram atau setengah kilo, baru kita distribusikan ke pihak-pihak yang ingin. Nanti kita akan minta bantuan kepada teman-teman mahasiswa di kampus yang bisa membantu kita untuk menjual dari produk tepung itu. Nah, Ibu yang saya hormati, selain membuat tepung, kita juga nanti akan mengolah tepung tersebut menjadi produk yang siap dipakai, produk pangan yang sudah siap dipakai, seperti cookies. Nah, rencana kita akan buat cookies. Lalu selain cookies nanti kita buat lagi puding. Lalu kita buat lagi es krim ya, es krim. Nah, itu. Nah, untuk sementara ini mungkin dalam kegiatan kita, rencananya pengabdian ini kita buat dalam tepung dulu, lalu dari tepung itu kita olah menjadi cookies dengan varian yang beraneka rasa. Kebetulan pihak di kampus sudah ada beberapa yang pesan kalau cookies sagu ternyata ini sangat diminati juga. Artinya nilai tambah cookies ini luar biasa dari sagu ini. Begitu. Artinya kalau kita selalu memproduksi ini pasti akan laku terjual. Jadi kita bukan hanya produk sagu mentah saja. Jadi sagu ini kita akan buat menjadi tepung kita buat lagi menjadi cookies, bisa buat jadi puding dan buat menjadi es krim. Gantung dari kemampuan kita seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu, saya hormati. Nah, di sini ada modul saya sudah berikan, Bapak Ibu. Modul ini panduan nanti
setelah kita selesai modul ini, modul edukasi biologi terkait pangan lokal, setelah kita selesai, kami selesai, artinya buku ini menjadi panduan Bapak Ibu semuanya. Panduan bagaimana cara mengolah sagu, dari sagu yang biasanya kita olah secara tradisional, kita buat tepung, lalu panduan bagaimana cara membuat cookiesnya, lalu panduan bagaimana cara membuat puding, es krim, dan lain-lainnya. Nah, tapi fokus kita di modul ini nanti kemungkinan akan terfokus pada bagian cookiesnya dan tepung, begitu, dari pengolahan sampai akhir. Cuman kegiatan kita nanti selanjutnya itu setiap kegiatan dalam membuat tepung, setiap kegiatan dalam membuat cookies, nanti saya ingin Bapak Ibu terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga langsung praktek ke proses pembuatannya, gitu. Sehingga kita tidak hanya bicara, oh contohnya begini, tidak hanya bicara aja, tapi langsung praktek ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang dipertanyakan terkait ini. Selama ini kan permasalahannya sagu ini selama ini kan tidak terdistribusi dengan baik, diolah secara maksimal. Oh iya, kemarin tuh saya sempat dengan cerita dari Pak Guru, juga dari Bapak Pak Jan juga di Twitter ya. Sagu ini ternyata hasil panen langsung dijual ya, Pak ya. Dijual, hasilnya langsung dijual. Nah, itu tergantung nanti, kalau memang langsung laku 1 karung 200.000 ya. Itu 1 karung yang seberat 15 kilo ya. Nah, nanti kita cobakan. Nah, Bapak Ibu, kita cobakan dari 1 karung yang 15 kilo itu, kalau seharganya 200.000, kita bikin tepung. Itu kalau kira-kira sepertinya dapat sekitar 30 apa? Pieces, 30 pieces, setengah kilo. Nah, kalau setengah kilonya itu di pasaran harganya 12.000, berarti kita sudah bisa mendapatkan sekitar 360.000. Artinya punya nilai tambah dari 200.000 menjadi 360.000. Berapa kira-kira keuntungan kita? 160.000. Nah, itu adalah nilai tambah ketika kita membuat produk yang lain selain produk tradisional tadi itu ya. Kemarin sempat juga bercerita seperti itu. Begitu. Nah, sempat juga bertanya, ternyata jarang ya, belum kayaknya belum ada bikin tepung ya dari sagu ya, belum tepung. Nah, nanti kita coba, kita tunjukkan caranya bagaimana cara membuat tepung dari sagu tersebut seperti itu. Kita sama-sama saja nanti. Kedepannya kita kembali. Nah, hari ini kita masih cara sosialisasi saja. Yang ini Bapak ya? Ini. Amiri, sagu Amiri. Buduri. Amiri Barari. Ya, kita tahu bahwa memang khususnya di Papua itu begitu banyak tempat yang sudah menyediakan semua hasil alam, yang memang kami sebagai orang Papua biasa menyatakan bahwa alam itu adalah rumah kita, tempat menyediakan semua pokoknya kita hidup dari situ, segala jenis makanan ada di situ. Tanpa kita keluar lagi untuk cari tempat lain, di sini sudah ada semua tempat makanan yang kita butuhkan. Contohnya kayak sagu, kita membutuhkan apa lagi, ubi-ubian, kita tinggal tanam. Pokoknya alam Papua ini sangat menyediakan segala alam untuk kita.
kita punya kulit aslinya itu ambil daging sagu atau isi daripada sagu tersebut. Sagu ini kita bisa gunakan untuk membuat atap rumah. Atap rumah kita buat pondok-pondok. Sebenarnya dengan atap ini rumah kita lebih dingin dengan atap daun dari daun ini. Kita ambil ya daunnya. Ini jenis sagu sudah mulai terlihat ada isinya ini. Oh iya, pakai macam ada tepung-tepungnya, pati-patinya. Oh, kasih bocor lagi. Kalau belum berarti bisa tinggal dulu toh. Oh iya ya. Sudah ada hasil. Oke. Jadi kita lihat sagu ini kalau kira-kira sudah agak sedikit kering, itu sudah bisa dipanen, artinya sudah ada pati sagunya. Tapi kalau masih basah kondisinya itu berarti belum. Biasanya masyarakat sekitar akan kasih tinggal dulu sagu tersebut sampai dia nanti sudah terlihat kering, baru kita bisa panen. Sudah. Iya. Mantap. Yang akan kita gunakan untuk meramas ini. SD juga kan? Dulu. Nah, masalah lulusan biologi masuk SD. Dulu anak PG-nya lulus aja. Jadi
gula sekitar 100 gram. Ini gula halus ya guys. Tambahkan garam sedikit. Sekitar 1 sendok makan saja ya guys. Setengah sendok makan.
keju, tapi ini adalah ampas kelapa yang sudah disangrai. Seger apa? Diaduk terus sampai merata. Harum sekali baunya guys. Ini campuran dari vanili dengan parutan kelapa yang sudah disangrai. Jadi harumnya masya Allah. Kok bisa harum begini baunya nih? Inilah produk yang dilakukan oleh dosen dari metode ini pemerintah. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.